Shalom Bapak Oma Lansia, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan Lansia Anugerah pagi hari ini. Apa kabarnya Opa Oma semua? Sehat ya, puji Tuhan. Iya, kami yang sudah lama tidak bertemu dan berjumpa dengan Opa Oma hanya selalu berharap supaya Opa Oma sehat, Opa Oma kuat, dan Opa Oma semua bersuka cita walaupun kita masih ada dalam situasi pandemi COVID-19. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, tidak mengurangi sukacita kita walaupun kita tidak dapat bertemu, namun kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini kita akan memulai persekutuan lansia. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yosefin, pemusik dan juga pengiring pujian akan dilayani oleh Ibu Elvi dan juga Pak Todo. Nah, Opa Oma semua, mari kita siapkan hati kita bersaat teduh sejenak, kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Opa Oma mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan dengan menaikkan pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Tuhan sungguh luar biasa dan sungguh baik bagi kita semua. Opa dan Oma, kita sudah memuji nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan dan kami berterima kasih untuk anugerah-Mu bahwa sampai dengan saat ini Bapa, Engkau masih menganugerahkan kami kesehatan, kekuatan, sukacita di tengah-tengah situasi bangsa kami yang masih dalam pandemi COVID-19. Bapa yang baik, walaupun kami tidak dapat berjumpa dan bertemu satu dengan yang lain, kami percaya bahwa kasih karunia Tuhan selalu menyertai Opa Oma, menganugerahkan mereka kesehatan, sukacita yang berlimpah. Pagi hari ini kami rindu untuk bersama bersekutu di dalam persekutuan lansia. Kiranya Engkau memberkati persekutuan kami pada pagi hari ini. Berkati Bapak Ibu yang akan melayani, berkati juga Opa Oma yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini karena tidak ada yang mengisi kesaksian pujian, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Sebelum kita membaca mazmur bagi Tuhan, kita akan menaikkan pujian Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua
segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, mari kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 34 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 34 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandang-Mu kepadanya, maka muka-Mu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Demikianlah mazmur bagi Tuhan. Opa dan Oma, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Yosepin Yunita Dewi. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan menyambutnya dengan menaikkan pujian bersama-Mu Bapa. Bersama Tuhan kita akan diberikan kekuatan baru, karena Tuhan selalu ada di setiap musim hidup kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Adalah bersamamu.
kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Selamat pagi Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah lansia pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan bersama firman Tuhan, mari kita mengawalinya di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, kami bersyukur hari ini karena kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan percayakan kepada kami dapat mengikuti ibadah lansia secara online. Terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup kami. Biarlah dengan firman Tuhan yang akan kami dengar dan kami renungkan dapat menjadi kekuatan, terlebih juga menjadi penuntun di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Sida-sida dari tanah Etiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah mereka itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nats yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah."
Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota, sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah pembacaan Alkitab kita, opa oma yang dikasihi Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Opa dan oma yang dikasihi Tuhan Yesus, tema yang diberikan pada ibadah lansia hari ini adalah beritakan Dia. Saya mengawalinya dengan sebuah cerita. Ada seorang teman bertanya kepada temannya, sahabatnya. Dia bertanya kepada temannya itu, "Kenapa kamu memilih pekerjaan sebagai seorang penyiar radio? Bukankah gaji yang kamu terima tidak cukup menghidupimu selama sebulan? Bagaimana kamu bisa menghidupi dirimu dan keluargamu?" Dengan santai, temannya itu menjawab pertanyaan temannya itu. "Memang gaji yang kuterima tidak seberapa, tetapi melalui radio, melalui pekerjaan yang aku lakukan, aku bisa mengatakan apapun, melakukan apapun, dan bahkan berbagi apapun. Di dalam siaran, aku bisa berbagi informasi tentang berita hari ini, ramalan cuaca, hingga gosip dari para selebritis. Setiap harinya saya harus update tentang berita-berita agar siaran radio tidak membosankan. Dan itulah yang membuat sahabatnya ini senang melakukan pekerjaan sebagai penyiar radio. Baginya bukan masalah gaji yang diterima, tapi apa yang bisa dia sampaikan kepada pendengarnya. Selain itu, tidak mungkinkah seseorang mendengarkan radio hanya untuk mendengar seorang penyiar berdiam diri saja? Seorang penyampai berita, pesan, atau hal-hal yang berhubungan dengan pesan merupakan sebuah kegiatan yang sangat penting. Mereka bertugas untuk maksud dan tujuan tertentu agar bisa didengar oleh halayak ramai. Tujuannya sangat sederhana, menyampaikan pesan. Tetapi ketika ia menyampaikan pesan dengan tidak benar, maka pesan tidak dapat disampaikan. Opa dan oma yang dikasihi Tuhan, Filipus mendapatkan tugasnya setelah ia berhasil membuat orang Samaria menjadi percaya kepada Tuhan dan mengikuti Tuhan. Filipus kali ini mendapat tugas dari Roh Kudus untuk membimbing salah seorang yang terkemuka dari Etiopia. Namun, sida-sida ini rupanya menyempatkan diri untuk datang ke Yerusalem. Kalau dilihat dari latar belakangnya, jelas sida-sida ini bukan orang biasa, karena ia datang dengan kereta, dan ia juga adalah kepala dari perbendaharaan Sri Kandake. Dalam perjalanannya terlihat jelas ia memiliki kitab suci yang pada saat itu sangat jarang dimiliki karena harganya sangat mahal. Tampaknya orang ini juga orang yang taat beribadah dan sudah lama menjadi penganut agama yang taat. Dalam ayat 27 dikatakan, berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Secara geografis pada saat itu dia harus melalui puluhan kilometer sebelum akhirnya sampai ke Yerusalem. Dan sangat jelas, tidak mungkin ia datang dari jauh hanya untuk Yerusalem jika ia bukan orang yang taat. Sepanjang perjalanan balik dari Yerusalem menuju Etiopia, sida-sida ini sudah dipersiapkan oleh Roh Kudus untuk menerima Yesus dalam hidupnya. Ia membaca kitab Yesaya
namun masih belum paham apa yang dibacanya. Kebingungan yang dirasakan sida-sida ini sangat wajar, mengingat ia bukan keturunan Yahudi dan pekerjaannya memaksanya untuk beribadah di bait Allah ketika ia datang ke rumah ibadah. Wajar saja kebingungan itu terjadi dan akhirnya Filipus menjelaskan makna teks tersebut. Filipus menjelaskan apa makna dari yang dibacanya. Filipus menjelaskan bahwa yang ia baca adalah tentang Yesus dalam ayat 35. Seseorang yang merupakan nubuatan dan penggenapan dari apa yang dibacanya. Akhirnya apa yang sudah dipersiapkan Roh Kudus dapat dituntaskan oleh Filipus dengan membaptis sida-sida tersebut ketika melewati jalan yang ada airnya. Sida-sida ini pun menerima Yesus di dalam dirinya. Ada hal menarik dari apa yang dilakukan Filipus. Dalam perikop di pasal ke-8, Filipus mendapatkan tugas untuk memberitakan Injil di Samaria. Lalu sekarang kepada sida-sida dari Etiopia. Secara budaya, dua konteks ini merupakan orang-orang yang masuk dalam kategori najis dalam tradisi orang Yahudi. Bagi mereka, orang Samaria merupakan orang yang tidak layak karena mereka memiliki darah campuran, sehingga mereka selalu tersingkir ketika berada di bait Allah. Hal ini juga terjadi kepada mereka yang bekerja sebagai sida-sida. Karena pekerjaannya mereka harus dikiberi dan tentu saja akan ditolak untuk masuk bait Allah. Namun demikian, Filipus tetap merangkul mereka untuk tetap bisa percaya kepada Allah. Pemberitaan firman yang dilakukan oleh Filipus bisa dikatakan telah melampaui batas-batas yang ada, sehingga firman itu bukan hanya milik bangsa tertentu atau suku tertentu, tetapi milik seluruh umat Tuhan. Kesediaan dari Filipus untuk membuka diri kepada orang yang berbeda ras, seperti sida-sida dari Etiopia, telah menunjukkan kepada kita bahwa ia tidak hanya menyebarkan firman Tuhan, tapi menghidupi firman Tuhan. Dua hal ini yang menjadikan Filipus akhirnya berhasil mendapatkan mereka yang tersingkirkan, terasingkan, dan bahkan tidak dipedulikan dari komunitas agama yang seharusnya menerima dan merangkul mereka. Satu hal yang sangat menarik Opa dan Oma, mereka pandai bertutur cerita terhadap yang lain. Kita perhatikan bagaimana biasanya yang terjadi sebelum pandemi, jika anak atau cucu kita datang berkunjung, pasti Opa dan Oma akan menceritakan segala sesuatu yang Opa dan Oma ingat. Tidak jarang, bahkan karena sering bercerita, Opa dan Oma juga sering kali mengulang cerita-cerita yang sama. Ini sangat penting bagi seseorang yang hendak bercerita tentang Yesus apa yang mereka rasakan. Tanpa Opa dan Oma sadari, cerita yang Opa dan Oma bagikan itu memberikan kesan mendalam bagi para cucu dan anak-anak. Memberikan semangat motivasi kepada mereka, bahkan pengenalan mereka akan penyertaan Tuhan di masa yang lalu. Saya teringat kakek saya pernah bercerita di masa-masa perjuangannya dahulu. Dia terlindungi oleh Tuhan karena menemukan sebuah tempat yang kosong untuk dia berlindung. Itu cerita yang sangat lama sekali. Bagaimana ia merasakan pertolongan Tuhan pada saat itu. Dan sampai sekarang, ia terus meyakini bahwa pertolongan Tuhan akan selalu tersedia bagi mereka yang berpengharapan dan percaya kepadanya. Jika bagi anak-anak muda umumnya bercerita mengenai iman adalah hal yang sulit, tapi tidak bagi para Opa dan Oma. Karena pengalaman yang mereka rasakan di sepanjang hidupnya sejak kecil hingga lansia, hingga usia sudah semakin beranjak. Banyak sekali dan penuh perjuangan, penuh penyertaan pertolongan Tuhan.
Biasanya ketika opa dan oma menceritakan kisah-kisah mereka di zaman lampau, terbersit atau tersisipkan pengalaman imannya bersama Tuhan di sana. Menarik bukan? Bahwa Tuhan memakai opa dan oma, walaupun dalam usia yang sudah lanjut, tapi tetap mewartakan kabar baik kepada para anak dan cucu. Pengalaman hidup yang dimiliki oleh lansia adalah modal penting dalam memberitakan tentang Yesus. Seseorang yang memberitakan Yesus akan lebih mudah ketika dia merasakan pengalaman pribadinya dibandingkan dengan mereka yang tidak atau yang belum merasakannya. Pemberitaan ini juga harus berasal dari dalam hati, sama seperti Filipus yang memberitakan berdasarkan apa yang diimaninya dan bukan sekedar apa yang dia mau. Opa dan oma keberhasilan Filipus agar sida-sida dari Ethiopia itu percaya kepada Tuhan bukan hanya karena pekerjaan Roh Kudus, tapi juga karena Filipus menghidupinya dengan tulus hati. Ada ketulusan, ada keyakinan, dan Roh Kudus bekerja di sana. Akhirnya sesuatu terjadi dalam diri sida-sida dari Ethiopia. Ini menjadi penting dan menjadi modal bagi kita, opa dan oma, dalam memberitakan Yesus di dalam kehidupan kita. Tidak harus keluar rumah, tidak harus berjalan-jalan membawa Alkitab untuk menceritakan ayat-ayat Tuhan, firman Tuhan, begitu ya, mengambil ayat-ayat kepada orang yang kita temukan. Tapi cukup dengan bercerita bagaimana Allah menyertai kehidupan opa dan oma di masa lampau hingga sekarang, akan menggugah para anak, cucu, dan orang-orang di sekitar meyakini bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Yosepin yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Opa Oma, sebelum kita menaikkan doa syafaat kepada Tuhan, kita akan merespon firman Tuhan kita pagi hari ini dengan menaikkan pujian Siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan, hidupnya bahagia. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya maka bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan dengar sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Opa dan oma yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita satu hati di dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih, kami berdoa, bersyukur kepadamu atas kemurahan hati Tuhan dalam istirahat malam kami. Kami dapat melaluinya dengan baik, membawa kesegaran di pagi hari ini.
Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih untuk kekuatan dan kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kami dapat beribadah. Tuhan, kami merindukan peribadahan kami kembali bersama dengan sesama kami, teman-teman, saudara persekutuan kami. Tapi situasi pandemi saat ini membuat kami masih harus terus berdiam diri di rumah. Terlebih dalam masa PPKM pada saat ini, Tuhan, ada banyak peningkatan kasus-kasus yang terjadi. Bahkan para tenaga medis juga masih harus terus berjuang untuk memberikan kenyamanan, keselamatan bagi para pasien. Tuhan yang Maha Pengasih, kami serahkan pengharapan dan kerinduan terbesar kami di dalam nama-Mu. Engkau yang memberkati bangsa ini, Engkau memulihkan bangsa ini, Tuhan, agar apa yang tengah kami hadapi tidak semakin berlarut-larut, tapi kelak akan usai dan kami dapat kembali melakukan aktivitas. Berkati para tim nakes, Tuhan, berkati para aparat keamanan, berkati para anak-anak kami, rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang masih harus terus bekerja di luar dalam situasi pandemi ini. Berikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Terlebih berkati para pemerintah kami, Tuhan, agar mereka diberikan hikmat dalam melayani dan memulihkan kondisi bangsa kami. Kami berdoa bagi para kaum lansia POK Citra Grand. Engkau berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Engkau senantiasa memberkati mereka dan mempercayakan agar mereka juga terus dapat mewartakan kabar baik. Kiranya Engkau memberkati, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada orang tua kami. Berkati para anak cucu mereka, Tuhan, menantu mereka, Tuhan, agar mereka senantiasa bersuka cita. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin dalam keadaan lemah fisik. Engkau berkati mereka agar senantiasa beriman dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Bagi mereka yang tengah sakit, agar mereka dipulihkan. Bagi mereka yang tengah berpengharapan dalam masa pandemi ini, kiranya Tuhan yang juga mendengar dan menjawab doa-doa mereka. Tuhan, kami rindu kembali bersekutu bersama-Mu di dalam rumah-Mu yang kudus. Tuhan yang Maha Pengasih, kami juga bersyukur atas pelayanan ibadah pada hari ini yang masih terus dapat kami jalankan dengan baik meski masih secara online. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai para pelayan-pelayan Tuhan. Engkau berkati agar mereka senantiasa diberikan sukacita dan ketulusan dalam melayani Tuhan. Tuhan yang Maha Pengasih, kami juga berdoa agar kiranya kedamaian, toleransi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat kami akan terus tercipta. Kami juga berdoa walaupun dalam masa pandemi ini program-program gereja POK Citra Grand dapat terlaksana dengan baik. Seluruh doa kami pada hari ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan Opa Oma. Bagi Opa Oma yang ingin memberikan persembahan, silakan persembahannya dapat ditransfer ke rekening gereja, atau juga Opa Oma dapat menyerahkannya ketika ibadah berjalan normal kembali. Opa Oma, untuk mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini, kita akan menaikkan pujian Bawa Persembahanmu. Dengan rela
kita mendoakan persembahan kita. Bapa yang baik, kami menaikkan ucapan syukur kami untuk segala berkat, segala kecukupan yang telah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang baik, kami pada pagi hari ini telah menyerahkan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan Bapa, supaya dapat dipergunakan untuk pelebaran kerajaan Allah di gerejamu. Berkati juga orang-orang yang mengelolanya, ajar mereka untuk dapat mengaturnya dengan baik. Juga yang masih ada pada kami, Tuhan berkati supaya kami pun dapat mengelolanya dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Opa Oma, kita sudah tiba di penghujung persekutuan lansia anugerah kita pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Yosefin yang sudah menyampaikan firman Tuhan, untuk Bu Elvi dan juga Pak Todo yang sudah bersedia untuk mengiringi ibadah kita pada pagi hari ini. Juga untuk semua Opa Oma yang tetap setia mengikuti ibadah lansia online dari rumah masing-masing. Kiranya ibadah kita pada pagi hari ini menambah sukacita di dalam diri kita, membangkitkan imun kita sehingga kita semakin kuat, semakin sehat di dalam Tuhan. Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetap bergembira di dalam Tuhan, jaga kesehatan, juga tetap menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena dari situlah kita memperoleh hati yang gembira, yang menambah imun kita semakin bertambah. Baik Opa Oma, untuk mengakhiri persekutuan lansia kita pada pagi hari ini, kita akan menaikkan pujian Ku Suka Menuturkan Cerita Yang Mulia. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, peliput terdekat. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, kini terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Opa Oma sekalian. Amin.